Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Udah ketemu? Qul man kana. Nah, itu ada tempo itu. Jadi 2 harakat. Qul man kana aduwwan li. Itu di bila guna. Aduwwan li. Tidak boleh dipanjangkan. Jangan aduwwal, salah. Man kana aduwwan li Jibril fa itu mat silah wasirah. Jadi cukup panjangnya 2 harokat. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Bersama. Qul man kana kamilah. Jadi mesti diperdengarkan dengungannya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Bersama. Fa innahu nazzalahu musaddiqal lima. Jangan musaddiqal, enggak boleh. Musaddiqal lima. Musaddiqal lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Bareng. Musaddiqal lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Ayat berikutnya, man kana aduwwal. Ini idgham bila wal wan kata lam. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Bersama. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Bersama. Wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Qul, katakanlah. Jadi yang disuruh berkata itu 1 orang. Kalau banyak qulu. Kalau qul, katakanlah Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Ingat, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah.
maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Nah, ia menurunkan Al-Quran itu Jibril. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia diturunkan sekaligus. Dari langit dunia dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Nah, jadi enggak sekaligus, sesuai dengan kebutuhan. Itu. Dimasukkan ala qalbika ke dalam hatimu biiznillah, dengan izin Allah. Musaddiqan, membenarkan lima baina yadai, terhadap apa? Nah, atau kitab suci yang ada di tangannya, yang ada di hadapannya. Nah, kitab suci terdahulu apa? Taurat. Wa hudan, dan petunjuk. Wa busyra, dan berita gembira. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab suci terdahulu. Di dalam Al-Quran ada petunjuk, ada kabar gembira surga bagi orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, memusuhi Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Wa Jibrila, dan memusuhi Jibril. Wa Mikail, dan memusuhi malaikat Mikail. Ingat apa kata Allah? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah aduun, menjadi musuh, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang ingkar. Jadi kalau memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat Allah, memusuhi rasul-rasul Allah, wa Jibrila wa Mikaila. Ini sebenarnya Jibril dan Mikail, andai kata tidak disebutkan kata malaikat sebelumnya itu jamak. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, berarti termasuk Jibril dan Mikail. Wa rusulihi, dan utusan-utusannya. Nah, termasuk utusan Allah itu ada dari kalangan malaikat dan juga ada dari kalangan manusia, sudah masuk sebenarnya. Inilah yang dikatakan mengikutkan, mengatofkan kata yang khusus kepada kata yang umum. Wa malaikatihi wa rusulihi, i'rabnya barisnya kan i kasrah. Wa Jibrila wa Mikaila kok fathah la. Ini di dalam ilmu bahasa itu dikatakan isim ghairu munsharif, ya. Jadi tanda jarnya dengan fathah. Nah, kalau yang sebelumnya kan malaikatihi wa rusulihi, itu tanda jarnya dengan kasrah. Baik, itu urusan bahasa. Qala al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah, ajma'a al-ilmi bit ta'wil jami'an anna hadhihi al-ayat nazalat jawaban lil yahudi min bani Israil. Jadi Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, ulama ahli tafsir itu sepakat bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap orang Yahudi dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Jawaban idza'amu, ketika mereka menyangka. Nah, kalau za'ama itu dalam bahasa Arab sangkaan yang kebenarannya hanya 25%. Kalau syakka kebenarannya itu 50-50.
Tapi kalau zonna kebenarannya itu sekitar 75%. Baru yakin kebenarannya 100%. Nah, jadi idza'amu ketika mereka menyangka. Jadi sangkaannya 75% salah. Apa sangkaan mereka orang Yahudi? Anna Jibril aduwwul lahum. Jibril itu musuh mereka. Wa anna Mikail waliyun lahum. Mikail itu teman mereka, kekasih mereka, sahabat mereka. Nah, jadi terkait dengan pernyataan anggapan mereka inilah ayat diturunkan. Jadi malaikat Jibril dianggap musuh, malaikat Mikail dianggap teman. Kenapa? Nah, di bawah ada kan ini panjang tafsirnya. Innama ya'ti bi syiddah wa safaqat dima, karena malaikat Jibril itu datang dengan kekerasan katanya. Datang dengan menimbulkan pertumpahan darah, permusuhan. Makanya kata Yahudi Jibril itu musuh. Sementara Mikail kan enak dia, nurunkan hujan, ngatur tumbuh-tumbuhan. Pokoknya kalau Mikail seneng. Makanya lalu Jibril dianggap musuh. Jibril dianggap musuh, Mikail dianggap kekasih. Lalu ulama beda pendapat tentang kenapa Jibril dianggap musuh oleh orang Yahudi, sementara Mikail dianggap sebagai kekasih. Ini ada dialog sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan dialog ini terjadi antara Nabi Muhammad dan orang Yahudi. Sementara ulama lain mengatakan ada dialog antara orang Yahudi dengan Umar bin Khattab. Tentang apa? Tentang urusan kenabian Nabi Muhammad. Nah, itu masalah perbedaan ulama. Ada yang mengatakan terjadi dialog Yahudi dengan Nabi Muhammad. Ulama yang lain mengatakan antara Yahudi dan Umar bin Khattab. Nah, kemudian ada suatu riwayat, hadatsana Abu Quraib, hadatsana Yunus bin Bukair an Abdullah Hamid bin Bahram an Syahr bin Husyam an Ibnu Abbas annahu qala. Ibnu Abbas berkata, hadarat asabatun minal yahudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Bapaknya Qasim, maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Hadisna an khilalin nas'aluka anhu la ya'lamun illa nabiyyun. Muhammad, tolong ceritakan kepada kami beberapa hal. Kami ini mau nanya, nanti jawab, dan ini hanya bisa dijawab oleh manusia yang namanya Nabi. Orang lain gak bisa jawab, cuma Nabi yang bisa, kata orang Yahudi. Lalu Nabi berkata, salu amma syi'tum walakin ijalu zimmatan wa ma akhadha Yaqub ala bani. Boleh nanya sesuai dengan kehendakmu, apa yang kamu tanya, tapi janji dulu, kata Nabi. Janji dulu. Jadi seperti janji yang dilakukan oleh Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Sebelum nanya, janji dulu sama aku, kata Rasulullah. Apa janjinya? Lain ana haddatsukum an shay'in fa'araftumuhu la tudabi'unni la tatabi'unnani alal Islam. Nanti kalau aku jawab, aku cerita
aku jawab pertanyaanmu, lalu kamu tahu jawabannya, karena aku kasih tahu. Janji kamu mesti ikut aku, masuk Islam. Mau nggak? Kata Rasulullah. Jadi kamu boleh nanya sesuatu kamu, berjanji. Nanti kalau aku kasih tahu, kamu masuk Islam. Siap nggak? Lalu si Yahudi bilang, faqalu dzalika. Oke, siap. Kata Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, salu amma syi'tum. Ayo silakan. Yang kamu sukai, nanya apa? Tanya saja. Nah, lalu mereka berkata, akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna. Nah, kami ini akan nanya 4 hal. Nah, tolong dijawab. Yang bisa jawab cuma Nabi ini, orang lain enggak mungkin. Kata Yahudi, segerombolan orang Yahudi. Yang pertama, ayat ta'am yang haram Israil ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurat. Muhammad, nih pertanyaan yang pertama. Makanan apa yang diharamkan Israel, Nabi Yakub, terhadap dirinya sebelum diturunkan Taurat? Makanan apa yang diharamkan Nabi Yakub terhadap dirinya sebelum diturunkan Taurat? Dan yang kedua, berikut yang kedua, wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ah wa ma'ur rajul wa kaifa yakunu dzakar min wal unsa. Nah, ini ceritakan nih. Ada airnya laki-laki, airnya perempuan. Mani maksudnya. Ovum untuk perempuan. Gimana itu? Gimana ceritanya? Lalu bagaimana orang itu lahir laki-laki kok jadi laki-laki dan ada yang perempuan? Gimana itu ceritanya itu? Orang hamil, ada yang lahir laki-laki, ada yang lahir perempuan. Gimana itu? Itu pertanyaannya. Ini nanti jawabannya ditiru ini. Kalau punya anak laki-laki gimana, punya anak perempuan bagaimana? Nanti dijawab oleh Rasulullah. Berikutnya. Oh ini. Wahbirna bi hadzal nabil ummi fit Taurat wa man walihu minal malaikah. Coba Muhammad nih kasih tahu kami Nabil Ummi itu gimana? Ceritakan tuh dalam Taurat seperti apa Nabil Ummi. Dan siapa di antara malaikat yang menjadi temannya Nabi? Yang menjadi kekasih Nabi itu siapa? Di antara para malaikat. Ya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan susah ini. Dan orang sini bilang jawabannya yang tahu cuma Nabi, orang lain nggak tahu ini. Lalu Nabi berkata, alaikum ahadullah lain an'am ba'tukum la tudabi'unnani. Kalian punya janji dengan Allah. Punya janji dengan Allah. Tadi apa? Kata Rasulullah, kalau aku ceritakan, kamu ikut aku masuk Islam. Siap enggak? Siap enggak? Fa'atuhu masyaallah min ahdikum masakin. Oke, saya kasih janji itu nanti saya penuhi. Begitu mana? Saya penuhi janji itu. Kata orang Yahudi. Lalu Rasulullah berkata, nasatukum billadzi anzala Taurat ala Musa. Kami bersumpah, kata Nabi, dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, ini. Lalu Rasulullah katakan, hal ta'lamuna anna Israila Yaqub maradan syadidan fatala saqamuhu. Kalian tahu enggak? Nabi Yaqub itu sakit keras. Lama sakitnya. Fanazara lillahi nazran. Lalu punya nazar. Apa nazarnya? Lain afahu Allah min maradihi la yuharrimanna ahabba ta'am wa syarab ilaihi.
dia bersumpah kalau nanti sembuh, disembuhkan oleh Allah, dia akan mengharamkan bagi dirinya makanan yang paling disukai dan minuman yang paling disukai. Itu nazarnya Nabi siapa? Yakub. Kalau aku sembuh, dan gitu, haram bagiku. Jadi dipantang gak mau makan yang paling disukai dan minuman yang paling disukai. Itu nazarnya siapa? Nabi Yakub atau Israel. Apa makanan yang paling disukai Nabi Yakub itu? Wa kana habbu ta'ami ilaihi luhumal ibil wa habbu syarab ilaihi albanaha. Makanan yang paling disukai daging unta, dan minuman yang paling disukai susu unta. Nah, satu sudah dijawab ini. Itu kata yang diharamkan Israel apa? Sudah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW kepada serombongan serombongan Yahudi. Apa kata Rasulullah? Kata mereka, faqalu Allahu na'am. Oke. Teruskan. Muhammad jawab itu pertanyaan. Lalu Rasulullah katakan, Allahumma isyhad alaihim. Ya Allah, saksikan ya Allah. Nah, ini mereka nanya dan telah aku jawab. Wa asyhadukum billahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi anzala at-taurata ala Musa. Aku bersumpah demi Allah. Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apa kata jawaban Rasulullah? Hal ta'lamuna, tahukah kalian annama ar-rajuli ghalizun abyad wa annama al-mati raqiqun asfar. Jadi airnya atau mani, ya, air mani laki-laki itu putih agak kental. Sementara punya perempuan tak kuning-kuningan dan encer. Kata Rasulullah itu dijawab. Udah, ini pertanyaan yang kedua ya. Lalu fa'ayyuhuma ala kana lahul muradu wasyibu atau wasyabahu. Mana yang dominan? Yang lebih dominan punya laki-laki nanti menyerupai bapaknya. Kalau yang dominan perempuan menyerupai ibunya. Katanya gitu. Wa idza alama urujlim al mar'ah kana rajul dzakaran biidznillah wa in alama al mar'ati ma'al rajul kana rajul unsa biidznillah. Jadi kalau dominan laki-laki itu nanti anaknya jadi laki-laki. Kalau dominan perempuan anaknya jadi perempuan biidznillah dengan izin Allah. Ya, bagaimana supaya laki-laki kepengin anak laki-laki yang dominan mesti laki-laki, kuat minum jamu dulu. Anaknya jadi laki-laki. Makan yang bergizi, ya minum jamu. Nah, kalau ingin perempuan, ibunya yang dikasih makan yang bergizi sehingga dominan perempuan. Jadi berarti yang punya anak perempuan semua dominannya istrinya gitu. Yang punya anak laki semua yang dominan bapaknya. Jadi yang masih kepingin punya anak nanti diatur itu. Anak perempuan saya kepingin laki-laki ini sudah terlambat, udah. Jadi kepingin punya anak laki-laki udah terlambat. Udah hampir 70 tahun. Kalau dulu saya praktekin ini. Ini jawaban Rasulullah ini. Konsep jawaban Rasulullah kepada segerombolan orang Yahudi. Barangkali masih di antara bapak-bapak itu ibu yang kepingin punya laki-laki atau paling tidak ceritakan sama anaknya sama anak menantu ekor perempuan semua. Ini bilang tafsir Ibnu Katsir itu jadi dialog. Ini resep ini, konsep resep ya.
bisa dipraktekin nih. Jadi kalau perempuan semua, ya bapaknya ini yang kalah ini, kasih jamu, kasih makanan yang bergizi, olahraganya yang ini, hilangkan stres biar menang. Anaknya jadi laki. Insya Allah. Ini kata Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah itu wahyu. Insya Allah. Jadi mau praktikin, insya Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, wa asyhadukum billahi alladzi anzala at-taurata ala Musa. Hal ta'lamun anna hadzal nabil ummi tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Nabil ummi itu dua matanya tidur, tapi hatinya nggak pernah tidur. Beda dengan kita. Kalau kita tidur semua, Nabi enggak, kata Rasulullah. Nabil ummi itu mata tidur, hatinya tidak pernah tidur. Berarti zikir terus. Itu bedanya. Karena ada dalam bimbingan Allah, matanya tidur, hatinya tidak tidur. Itu Nabil ummi. Kok Nabil ummi? Jadi Nabi yang ummi, yang buta huruf, tidak bisa baca tulis, sebenarnya untuk menangkal tuduhan orang kafir, ya, yang seringkali menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Tetapi datang jawaban dari Allah, Muhammad itu Nabi ummi, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Bagaimana bisa bikin Al-Quran? Baca tidak bisa, nulis tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad bukan berarti bodoh. Dia mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Cerdas dia. Bukan bodoh. Karena segala langkahnya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan berikutnya, qalu antal an. Nah, sekarang nih pertanyaan yang inti ini Muhammad tadi gitu. Ceritakan, man waliyuka minal malaikati fa inda nujanuka nufarikuka. Ini nih, ceritakan nih pertanyaan yang paling mendasar. Kekasihmu itu siapa? Dari kalangan malaikat. Sebab pertanyaan ini yang menjadikan aku ikut kamu, berkumpul dengan kamu atau berpisah dengan kamu. Ini yang menentukan. Tadi kan ada janji. Jadi boleh bertanya, kata Rasulullah, kalau janji dulu. Janjinya apa? Kamu ikut aku masuk Islam, kata Rasulullah. Memang dasar orang Yahudi, nanti lihat jawabannya, suka bohong. Pertanyaan 1, 2, 3, oke. Terus jawab yang ini. Tadi bilang Allahumma na'am. Nah, yang ini enggak. Lalu kata Rasulullah, fa inna wali Jibril, kekasihku adalah Jibril, kata Nabi Muhammad. Walam yaqasillahu nabiyyan qattu illa wa waliyuhu. Allah itu tidak pernah mengutus seorang nabi kecuali Jibril menjadi kekasihnya. Itu jawaban Rasulullah. Terus apa sikap orang Yahudi? Qalu fa indana nufarikuka. Kalau begitu ya sekarang bisa saja aku nggak jadi ikut kamu. Bohong, yang sebenarnya hanya ngejek-ngejek saja. Dah, bisa saja. Lalu dia bilang, walau kana waliyu kasiwahu minal malaikah, kalau malaikat yang lain bukan Jibril yang menjadi kekasihmu,
taba'naka wa saddaqnaka. Nah, kami akan ikut kamu, akan membenarkan kamu. Tapi karena Jibril itu kan musuh kami, nah, jadi bohong dia. Nah, tadi katanya kalau dijawab mau ikut Nabi Muhammad dengan memeluk agama Islam. Begitu Rasulullah menjawab dari pertanyaan yang terakhir, karena kekasih Rasulullah disebutkan Jibril, mereka bilang, wah kalau Jibril enggak lah. Kenapa? Innama yati bisyiddah. Nah, dia suka kekerasan Jibril itu, bukan menyenangkan, suka mengadakan pembunuhan, pertumpahan darah, itu alasannya. Nah kalau bukan Jibril, oke, aku ikut kamu. Jibril temannya, oh enggak katanya. Itu Yahudi itu licik ya. Licik. Ini panjang ceritanya, tapi kita tambah lagi. Ada namanya Abdullah bin Salam. Dia mendengar Rasulullah datang, lalu dia menemui Rasulullah sedang istirahat di suatu tempat. Abdullah bin Salam ini dengar ada Rasulullah, langsung datang ke Rasulullah. Dia bilang, ini sa'iduk an salasin la ya'lamu illa nabiyyun. Ini orang Yahudi ini. Abdullah Salam bilang, Muhammad, aku ada 3 pertanyaan yang bisa jawab cuma Nabi. Cuma Nabi. Nah, kata Rasulullah, silakan. Yang ditanyakan, ma'awal asli sa'ah, apa yang pertama menjadi tandanya hari kiamat? Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma'awal ta'amil jannah, apa yang pertama menjadi makanan penghuni surga? Pertanyaan susah-susah ini. Tapi Rasulullah enggak susah karena dapat bimbingan Allah. Pertanyaan yang ketiga sama dengan yang tadi. Nah, kenapa ada lahir anak, ada yang serupa bapaknya, ada yang serupa dengan ibunya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau itu sudah terjawab ya. Lalu kata Nabi Muhammad, akhbarani bahadhihi Jibril anifan. Pertanyaan kamu udah tadi dijawab oleh Jibril. Lalu Yahudi Abdullah bin Salam bilang, Jibril. Saudara bertanya, Jibril. Iya, kenapa? Wah, inna apa namanya? Ya. Iya. Jadi kata mereka, Jibril adul Yahud. Jibril itu musuhnya orang Yahudi itu, katanya gitu. Kata siapa? Abdullah bin Salam. Lalu Rasulullah membacakan ayat itu, mangkana aduwwan lillahi. Itu di antara sebab nuzulnya. Siapa yang memusuhi Allah. Sebelumnya man aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuh Jibril. Itu ayatnya dibaca oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, karena ini orang Yahudi juga, wa amma awal asal sa'ah fanarun tasrun nasa minal masjidil maghrib. Tandanya hari kiamat yang pertama kali, kata Rasulullah, nanti akan ada api. Api itu menggiring manusia dari timur ke barat. Itu yang pertama tandanya hari kiamat nanti. Ada api besar menggiring manusia dari timur ke arah barat. Wallahu a'lam. Apa ini bahasa kiasan atau betul-betul nanti api seperti itu? Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Lalu makanan yang pertama ahli surga apa? Kata Rasulullah, kabidul hud. Hatinya hud, ikan laut, ikan, ada yang mengatakan ikan hiu. Itu pertama kali makanan ahli surga, kata Rasulullah. Yang ketiga, ya kalau masalah laki-laki dan perempuan, kalau dominan laki-laki jadi laki kayak bapaknya, kalau dominan perempuan ya kayak ibunya, sama dengan yang tadi.
Nah, ini agak jujur karena dia sendiri. Lalu Abdullah bin Salam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasulullah. Nah, dia jujur dia. Tapi Yahudi lainnya tidak tahu. Lalu sementara Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, teman-temannya belum tahu. Abdullah bin Salam ini diumpetin dulu, enggak diperlihatkan sama teman-temannya. Lalu Rasulullah keluar. Terus bagaimana menurut pendapat kalian? Kata Rasulullah kepada kelompok Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Wah, Abdullah bin Salam itu panutan kami, orang baik, orang begini. Belum ketemu ini. Nah, baru setelah mereka mengatakan sudah menyanjung dikeluarin ke Abdullah bin Salam. Ini coba kamu katakan apa yang terjadi. Aku sudah membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Enggak mungkin itu, enggak mungkin. kata Yahudi. Ini kalau sudah ada kita ya, ini ya, hanya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu diantara kisah singkat mengenai asbabun nuzul. Udah habis ya? Ya. Jadi di akhir ayat Allah katakan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Bahwa sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi Allah menambahkan kata-kata Allah di sini untuk menegaskan dan mempermaklumkan annaman ada waliyan lillah faqad ada Allah. Siapa yang memusuhi kekasih Allah berarti memusuhi Allah. Wa man ada Allah fa inna adullah. Siapa yang memusuhi Allah itulah hakikat musuh bagi Allah. Wa man kana Allah aduhu faqad khasir dunya wal akhirah. Siapa yang memusuhi Allah dia akan rugi dunia akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis, nah, jadi Rasulullah katakan barang siapa yang memusuhi Allah berarti memusuhi Rasul-Rasulnya. Barang siapa yang memusuhi Rasul-Rasulnya dia berarti juga memusuhi malaikat. Karena Rasul pun, malaikat pun utusan Allah dari bangsa malaikat. Nabi utusan Allah dari bangsa manusia. Jadi utusan Allah itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi kalau iman kepada sebagian mestinya iman kepada seluruhnya. Kafir kepada sebagian berarti kafir kepada seluruhnya. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau iman kepada Rasulullah total, iman adanya malaikat, iman adanya nabi dan rasul, iman secara utuh kepada rukun iman, jangan dipilah-pilah. Karena Jibril dianggap mendatangkan membawa ayat-ayat azab nanti kalau orang tidak taat akan diazab, akan disiksa. Dia bawa wahyu, dimusuhi. Nah, kalau Mikail dianggap teman, kenapa? Wah, dia mengatur air hujan, ngasih seneng. Oh, boleh teman aku, kenapa? Ngasih seneng gitu. Enggak boleh seperti itu. Harus iman secara total, keseluruhan kita rukun iman. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mempunyai iman yang menyelinap ke dalam hati kita, tidak membeda-bedakan antara malaikat Allah, Rasulullah, semuanya utusan Allah yang mesti kita imani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyid akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.